Sebuah kota kecil di Amerika, rumah-rumah rapi berjajar, halaman dipotong sempurna, ibu-ibu menjemur pakaian, dan anak-anak bermain sepeda. Semuanya terlihat sempurna. Tapi apa jadinya jika saya mengatakan kota seperti ini pernah dijadikan laboratorium raksasa pemerintah, bahwa di balik senyum warga ada eksperimen sosial dan militer yang mereka tidak pernah menyadari, bahkan hingga mereka meninggal? (1950-an) adalah masa keemasan suburb Amerika. Pemerintah membangun ribuan rumah baru, bank memberikan kredit mudah, dan televisi mulai masuk ke setiap ruang keluarga. Namun di belakang layar, paranoia perang dingin merajalela. Ketakutan terhadap Uni Soviet, nuklir, dan infiltrasi komunis membuat pemerintah melakukan hal-hal yang sekarang tampak tidak masuk akal. Salah satunya adalah menciptakan kota-kota eksperimen. Kota-kota ini memiliki semua elemen kota biasa: sekolah, supermarket, jalan utama, bahkan komunitas gereja. Yang berbeda adalah ini: pemerintah melalui lembaga seperti Civil Defense dan Departemen Energi menjadikan kota ini sebagai tempat pengujian sosial. Mereka ingin tahu bagaimana rakyat bereaksi jika siren serangan berbunyi, bagaimana warga merespons propaganda anti-komunisme, bagaimana pola konsumsi berubah ketika rasa takut meningkat. Tanpa mereka sadari, setiap hal yang mereka lakukan direkam dan dianalisis. Ini bagian yang jarang masyarakat modern tahu. Eksperimen psikologis massal, pemerintah menyisipkan pesan-pesan propaganda di radio lokal kota-kota tertentu. Kadang berupa berita palsu mengenai ancaman nuklir, kadang hanya perubahan nada, musik, atau kata-kata tertentu. Ya, tujuannya sederhana: melihat apakah warga menjadi lebih takut, apakah mereka lebih patuh. Semua ini dilakukan diam-diam, tanpa izin, tanpa pemahaman publik. Eksperimen radiasi rendah. Beberapa kota menerima paparan radiasi dalam kadar kecil dari fasilitas uji. Ini bukan kecelakaan, melainkan eksperimen untuk melihat efek jangka panjang pada kesehatan warga, tingkat stres, pola sanitasi, bahkan perkembangan anak. Dokumen-dokumen ini baru dideklasifikasi puluhan tahun kemudian, memicu kemarahan masyarakat. Kota Doomtown. Lalu ada eksperimen paling ekstrim, kota boneka yang dibangun untuk menguji bom nuklir. Rumah-rumah lengkap dengan furnitur, manekin keluarga, bahkan makanan di meja, diledakkan untuk mempelajari efek ledakan. Meski bukan kota berpenghuni, rekaman ini memberi gambaran betapa jauhnya pemerintah mau melangkah. Pengawasan tanpa disadari. Di beberapa kota nyata, pemerintah mengirim observer, orang-orang yang tinggal sebagai warga biasa. Mereka memata-matai percakapan warga, kebiasaan belanja, reaksi politik, ketakutan sehari-hari. Ya, ini adalah eksperimen sosial terbesar dalam sejarah Amerika modern. Warga tidak pernah diberitahu. Pada 1990-an, melalui Freedom of Information Act, ribuan dokumen eksperimen perang dingin mulai dibuka. Dan disinilah publik akhirnya mengetahui bahwa kota-kota yang tampaknya biasa itu sebenarnya adalah proyek sosiologi dan psikologi raksasa. Beberapa temuan mengejutkan. Banyak eksperimen menggunakan warga tanpa persetujuan. Beberapa di antaranya melanggar standar etika modern. Kota-kota tertentu secara sengaja diberi peringatan palsu tentang serangan nuklir hanya untuk melihat siapa yang panik, siapa yang tetap tenang, dan siapa yang mengikuti instruksi. Ada warga yang mengalami trauma bertahun-tahun tanpa tahu bahwa ketakutan mereka direkayasa. Tapi yang paling mengejutkan, tidak ada daftar resmi berapa banyak kota yang dipakai. Dokumen hanya menyebut lebih dari 2 lusin lokasi, tanpa menyebutkan semuanya. Artinya, beberapa kota mungkin tidak pernah tahu bahwa mereka termasuk di dalamnya.
Hilangnya kepercayaan publik bukan terjadi karena eksperimen itu sendiri, tetapi karena cara pemerintah menyembunyikannya. Sampai hari ini, tidak ada laporan resmi yang mengakui secara penuh detail eksperimen tersebut dan sebagian arsip masih dikunci. Apakah eksperimen ini masih berlangsung dalam bentuk modern? Pemerintah tidak pernah menjawab dan mungkin tidak akan pernah. Kalau ada sesuatu yang kita pelajari dari Perang Dingin, itu adalah ketika rasa aman menjadi alasan, batas moral seringkali hilang. Dan di kota-kota kecil Amerika itu, warga biasa menjadi objek tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilih.